Selamat malam saudara-saudara sekalian. Tentunya kita sangat berterima kasih kepada Tuhan oleh karena pimpinan dan penyertaan Tuhan bagi saya dan saudara sepanjang hari dalam kesibukan aktivitas kita masing-masing. Malam hari ini lagi kita boleh dikumpulkan di rumah Tuhan ini, kita boleh berbakti, melanjutkan kegiatan pekan doa rumah tangga dan kesehatan Gereja Masih Advent hari ke-7 Jemaat Pionir Timika di malam yang ketiga. Saya menyapa juga selamat malam bagi saudara-saudara sekalian, keluarga-keluarga umat Tuhan yang malam hari ini juga sedang mengikuti ibadah yang sama melalui media sosial live streaming Facebook. Kiranya Tuhan akan memberkati keluarga-keluarga umat Tuhan dimanapun berada pada malam hari ini. Tidak terasa kita sudah berada di malam yang ketiga dalam rangkaian pekan doa rumah tangga dan kesehatan Jemaat Pionir Timika. Izinkan saya untuk saya bisa membuka masker ini karena sangat mengganggu kacamata dan tidak akan bisa melihat dengan jelas. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pada malam pertama kita telah mengikuti suatu pembahasan pekan doa rumah tangga yang telah disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Henry Runtuwene dengan judul Rumah Tangga di Eden, Suatu Teladan. Sudah dibahas panjang lebar di malam pertama, dan di malam yang kedua pembahasan renungan oleh Saudara Lexi Linturan dengan judul Kapan Nasihat Diperlukan di dalam kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Pada malam hari ini kita sama-sama akan melihat satu judul pelajaran, yaitu pendidikan rumah tangga. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam kita membangun bahtera rumah tangga, ada hal-hal penting, ada hal krusial yang harus dipersiapkan oleh setiap insan ketika mereka akan memasuki mahligai rumah tangga itu. Ingat, pelajaran pada malam hari ini mungkin menjadi pelajaran yang keras bagi saya dan saudara. Namun ini akan mengingatkan bagaimana kehidupan rumah tangga umat-umat Tuhan yang sebenarnya yang Allah inginkan. Sekali-kali di sana dikatakan bahwa tidak bijaksana apabila pria atau wanita ketika mereka akan membangun mahligai rumah tangga, namun ternyata mereka belum siap untuk menjalani kehidupan rumah tangga itu sendiri. Misalnya sang istri, dia harus mempunyai pemikiran yang terdidik dan budi pekerti yang tinggi supaya ia sanggup mendidik anak-anaknya. Peran wanita ketika dia akan memasuki mahligai bahtera rumah tangga ini, dia harus mampu dan dia harus sudah siap untuk mendidik, menjadikan anak-anak yang Tuhan akan karuniakan di dalam keluarga ini untuk setia dan menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Di dalam kehidupan sebagai manusia di atas dunia ini, orang-orang tua tentunya sangat menginginkan anak-anak mereka, pria dan wanita, untuk mencapai pendidikan yang setinggi-tingginya. Namun perlu diingat dan diperhatikan, apalah artinya pendidikan yang kita sudah capai. Mungkin kita sudah mencapai dengan gelar S1 atau bahkan S2 dan seterusnya. Namun pendidikan yang kita telah capai ini tidak mampu mengimbangi atau tidak mampu kita terapkan di dalam kehidupan rumah tangga dan akan membuat kehancuran di dalam rumah tangga ini. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada wanita yang sudah mendapatkan gelar, bahkan mendapatkan 2 gelar sekaligus. Tetapi di sini dikatakan, namun sama sekali tidak, ketika dia tidak mengetahui di dalam mengurus rumah tangga nanti yang menjadi tugas utamanya ketika dia sudah berumah tangga, maka di pelajaran pada malam hari ini dikatakan, maka hal ini akan sangat berbahaya. Saudara-saudara sekalian, adalah hak setiap kaum Hawa untuk menuntut ilmu. Benar, setiap manusia, bukan hanya kaum Hawa, kaum pria juga
diberikan kesempatan kepada anak-anak kita untuk mereka boleh mencapai pendidikan yang setinggi-tingginya. Namun bagaimana pendidikan yang mereka telah dapatkan ini juga harus mereka aplikasikan di dalam kehidupan berumah tangga mereka. Jangan oleh karena saya atau seseorang telah mencapai gelarnya, dia yang menjadi suatu pemimpin yang mengendalikan di dalam rumah tangga itu. Pria dan wanita, kita telah diberikan wewenang atau tugas masing-masing di dalam kehidupan berumah tangga, dan itu yang Allah kehendaki kita lakukan. Setiap wanita muda harus dididik sedemikian rupa hingga ia bila terpanggil untuk mengisi kedudukan sebagai istri atau ibu, maka ia benar-benar cakap untuk memimpin anak-anak yang Tuhan percayakan di dalam rumah tangga. Peran seorang ibu. Pelajaran pada malam hari ini lebih banyak berbicara peran seorang ibu. Bagaimana di dalam mendidik atau membina rumah tangga agar di dalam kehidupan rumah tangga ini menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang harmonis, keluarga yang mencerminkan kehidupan Allah di dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara yang kekasih, apabila kita tidak, keluarga-keluarga umat Tuhan, pria dan wanita tidak mampu menjadikan keluarga kita tidak sejalan dengan kehendak Allah, maka di sini dikatakan sangat bertentangan dengan penciptaan Allah. Kenapa? Karena Allah sangat merindukan agar keluarga-keluarga umat Tuhan, keluarga-keluarga yang ada yang telah dibentuk dan telah dipersatukan oleh Allah, maka mereka harus menjadi teladan bagi anak-anak yang ada di dalam rumah tangga dan juga bagi keluarga atau orang-orang lain yang melihat kehidupan rumah tangga tersebut. Haruslah menjadi suatu prinsip utama bahwa orang-orang muda yang nantinya ketika mereka akan menuju ke mahligai rumah tangga atau akan membentuk rumah tangga tanpa kecuali, bahwa mereka harus tahu dengan persis bagaimana caranya untuk mengurus anak-anak mereka. Sangat diulang-ulang terus ini. Kenapa? Karena anak-anak yang Tuhan telah titipkan di dalam keluarga masing-masing kita adalah harta yang terbesar yang ada di dalam rumah tangga ini. Apabila bapak-bapak dan ibu-ibu sebagai orang tua kita tidak mampu mendidik, menjadikan anak-anak kita, anak-anak yang ada di dalam keluarga kita, mereka tidak menjadi anak-anak yang setia, yang takut akan Tuhan, maka ini adalah menjadi satu tanda tanya, apakah keluarga kita adalah keluarga yang menjadikan Allah sebagai yang utama di dalam kehidupan ini. Saudara-saudara yang kasih, pada malam hari ini di bagian pertama pelajaran kita pada malam hari ini, bagaimana persiapan untuk pernikahan adalah satu-satu bagian yang penting, dan itu harus dipahami oleh setiap insan pria dan wanita apabila mereka akan menuju ke bahtera rumah tangga itu. Nah, mari kita lihat bagian yang kedua yang penting di dalam pendidikan rumah tangga umat Allah. Yang kedua adalah pendidikan rumah tangga harus ada dalam daftar kuliah di perguruan tinggi. Luar biasa, saudara-saudara. Bukan hanya mata pelajaran atau mata kuliah yang khusus, mungkin hebat dalam berbahasa Prancis atau hebat di dalam pelajaran matematika dan bidang studi yang lain, tetapi bidang studi untuk memasuki bagaimana mengurus rumah tangga ini dikatakan juga harus menjadi bagian di dalam pelajaran ketika mereka duduk di bangku perkuliahan, agar mereka boleh dibekali dengan hal-hal yang mereka harus ketahui ketika mereka akan masuk membentuk rumah tangga ini. Pria dan wanita, anak-anak kita, ketika mereka menempuh pendidikan, mereka juga harus dibekali dengan persiapan-persiapan ketika mereka akan menuju ke bahtera rumah tangga tersebut. Jangan hanya menonjol dalam satu bidang studi pendidikan, tetapi pada akhirnya ketika dia memasuki rumah tangga, ternyata dia tidak bisa memasak. Dia cuma bisa apa? Masak air. Contoh seperti ini. Sangat berbahaya, saudara-saudara sekalian. Ya, penekanan firman pada malam hari ini
menuntut agar kita mampu membentuk rumah tangga yang benar-benar membuat keluarga kita adalah keluarga menjadi teladan bagi orang lain. Di dalam kehidupan kita setiap hari, kita wajib melakukan apa yang Allah kehendaki. Allah sangat tidak menginginkan sifat yang bermalas-malasan. Sangat ditekankan dalam pelajaran kita pada malam hari ini, bahwa Allah tidak menghendaki sifat yang bermalas-malasan. Apabila di dalam kehidupan rumah tangga sifat malas ini kita gunakan, maka apa yang akan terjadi? Tidak akan ada keluarga yang akan merasakan kebahagiaan apabila kita bermalas-malasan di dalam rumah tangga. Kita dituntut untuk kita harus mampu menyiapkan segala sesuatu. Pada malam kedua, Saudara Linturan telah menyampaikan bagaimana peran seorang laki-laki untuk menyiapkan segala sesuatu, untuk membuat keluarga terpenuhi dalam setiap kebutuhan, baik secara sosial ataupun secara jasmani. Diilustrasikan pada malam yang kedua, bagaimana kita harus sudah siap, ya, mempersiapkan agar keluarga yang kita bentuk benar-benar keluarga yang akan menuju kepada keluarga yang bahagia, tidak menjadi keluarga yang berantakan, keluarga yang penuh dengan piring terbang atau lain-lain. Saudara-saudara sekalian, pelajaran sangat keras pada malam hari ini, dan ini akan menjadi perenungan bagi saya dan bagi kita semua, dan juga bagi saudara-saudara yang sedang mengikuti pelajaran melalui live streaming pada malam hari ini. Pada bagian yang ketiga yang akan kita lihat, ada kurang lebih 7 bagian yang terbagi di dalam beberapa sesi pada malam hari ini. Bagian yang ketiga adalah pengetahuan tentang pembangunan rumah tangga adalah mutlak. Nah, untuk mencapai hal ini, maka bagaimana keluarga itu harus tahu, ya, peran seorang ibu, peran seorang bapak. Bagaimana dia harus mengetahui keluarganya memiliki atau bisa melakukan hal-hal yang benar-benar sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ya, sebagai contoh di dalam kehidupan rumah tangga, ya, bahwa kita harus memiliki keahlian yang lebih penting daripada apa yang telah kita dapatkan pada saat kita bersekolah atau di mana saja. Ya, kita harus pintar. Contoh, harus pintar memasak. Ya, memasak untuk menyiapkan makanan-makanan yang sesuai, makanan yang lezat, yang mampu membuat anak-anak atau keluarga kita bertumbuh dengan baik. Menyiapkan segala sesuatu agar keluarga anak-anak kita mereka merasakan kenyamanan di dalam kehidupan rumah tangga kita. Bagaimana ketika anak-anak yang ada di dalam rumah tangga kita mereka tidak merasakan kenyamanan, maka mereka akan keluar dari rumah dan mencari kesenangan di luar, oleh karena mereka tidak merasakan kenyamanan dan ketenangan di dalam rumah tangga yang ada. Oleh karena itu, di bagian yang ketiga ini penting bagaimana kita memiliki pengetahuan, ya, untuk membangun rumah tangga. Pengetahuan yang Allah telah berikan kepada saya dan saudara, kepada kita semua, agar kita boleh menjadikan keluarga kita betul-betul keluarga yang sesuai dengan kehendak Allah sebagai pencipta yang telah membentuk, mempersatukan rumah tangga kita masing-masing. Di bagian yang keempat, yaitu kita harus memberi perhatian kepada prinsip-prinsip kesehatan. Di bagian ini kita diingatkan bagaimana peran seorang ibu yang selalu mempunyai banyak waktu bersama dengan anak-anak yang ada di rumah. Di sini dikatakan jangan sampai, contoh ya, seorang ibu dia tidak mampu, sedangkan mau jahit saja mungkin baju sekolah anak yang ada robek, dia tidak bisa, sehingga anak kadang-kala datang di sekolah baju ada bagiannya yang robek. Nah, bagaimana peran seorang ibu di rumah tangga ini? Ya, ditekankan bahwa ibu harus mampu menyiapkan segala sesuatu di dapur dan menyiapkan semua hal yang menjadi kebutuhan di dalam rumah tangga. Mohon maaf bagi ibu-ibu yang ada, ya, yang mendengarkan di rumah juga. Ini ditekankan bagi kita semua.
Ya, tidak luput juga bagi bapak-bapak bagaimana peran kita untuk kita bekerja bersama. Oleh karena di dalam rumah tangga kita ini adalah satu tim yang telah dibentuk oleh Allah, yang dipersatukan untuk kita saling menopang satu dengan yang lain, antara suami, istri, dan anak-anak. Ajarkanlah kepada anak-anak kita atau kepada murid ketika mereka akan tidur, ya, pastikan mereka selalu membersihkan tempat tidur mereka, ya. Bangun pagi langsung pergi kamar mandi, tidak membereskan tempat tidurnya, itu sebagai contoh. Nah, ini adalah hal-hal yang menjadi satu prinsip bagi seorang ibu untuk mengajarkan kepada anak-anak yang ada di dalam rumah tangga kita. Kalau mau bangun pagi, apa yang harus kamu lakukan dulu? Berdoa, kemudian apa? Bereskan tempat tidur. Jangan bangun pagi langsung tinggalkan tempat tidur dalam keadaan berantakan. Ini contoh yang kecil, ya. Bagaimana kita memperhatikan prinsip-prinsip di dalam kehidupan rumah tangga kita. Selain kita mengajarkan hal-hal tersebut, bagaimana juga kita mengajarkan kepada mereka agar mereka bisa menimbulkan penghargaan, ada rasa menghargai di dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena ada perhatian-perhatian khusus yang telah diberikan oleh bapak atau ibu kepada anak-anak kita. Demikian juga sebaliknya. Nah, di bagian yang kelima, mari kita lihat seorang gadis muda dinasihatkan supaya mempelajari kebiasaan bekerja. Di sini lagi ditekankan bagaimana sifat malas itu yang sangat tidak dikehendaki oleh Allah ataupun siapapun di atas dunia ini. Apabila kita bekerja di satu tempat, di satu perusahaan atau di instansi manapun, kalau sifat kita malas, apakah kita akan dipertahankan di sana? Tentu tidak. Mungkin kita bekerja 2-3 hari, besok sudah pas surat putih. Apa ini? Surat pemutusan hubungan kerja. Oleh karena apa? Kita memiliki sifat yang malas, dan malas ini adalah hal yang sangat tidak dikehendaki. Oleh karena itu penekanan dalam bagian kelima pada malam hari ini bahwa kita harus mempunyai tabiat khusus yang perlu didisiplinkan dengan ketat dan dikuasai dengan cermat sebelum engkau menjalin tali pernikahan. Oleh sebab itu, karena pernikahan harus disingkirkan dulu dari pikiranmu sebelum engkau dapat mengatasi semua dengan menjadi kebiasaanmu. Karena engkau tidak akan dapat menjadi seorang istri yang mengerjakan pekerjaan rumah tangga secara teratur apabila kita sendiri belum terbiasa dengan hal-hal tersebut. Oleh karena itu, pengetahuan dalam pekerjaan yang berguna akan menanamkan kepada pikiranmu yang selalu gelisah dan tidak puas itu tenaga dan derajat yang pantas dan tinggi, akan menimbulkan rasa hormat di dalam kehidupan kita masing-masing. Penegasan pada malam hari ini di bagian yang kelima, ya, bagaimana kita harus menjadikan memiliki kepuasan di dalam kehidupan kita agar kita boleh mengangkat derajat kehidupan keluarga kita, ya, di dalam kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Saudara-saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, pada malam hari ini mari kita lihat di bagian yang keenam, penekanan pada pelajaran dari seri pelajaran yang ketiga, pendidikan dalam rumah tangga. Bagian yang keenam, ya, yaitu nilai pendidikan yang praktis bagi para gadis. Selalu ditekankan bagaimana wanita atau gadis ketika mereka akan mempersiapkan diri untuk masuk ke jenjang pernikahan, maka mereka harus benar-benar mempersiapkan diri dengan baik, ya, menyiapkan segala sesuatu, tidak hanya dari segi pendidikan, ilmu pengetahuan saja, tetapi bagaimana mereka mampu menyiapkan diri mereka atau mempersiapkan diri mereka untuk masuk di dalam rumah tangga itu, mengatur rumah tangga, mengatur anak-anak, mendidik anak-anak mereka. Wanita yang telah diajar untuk mengurus dirinya sendiri akan cocok juga untuk mengurus orang lain, ya. Bagaimana kalau kita melihat seorang wanita, ya, sedangkan dia berdiri sendiri, mungkin dia tidak bisa urus, ya. Ini yang penekanan yang ada. Apalagi dia mau mengurus anak-anak yang ada di dalam keluarganya. Yang akan terjadi yang kita lihat, maka anak-anak atau suami akan, istilahnya orang bilang, tabiat, ya, tidak terurus.
Nah, hal ini sangat berbahaya saudara-saudara, karena akan datang pada suatu titik di mana akan membuat keluarga ini tidak akan dapat dipertahankan. Saudara-saudara, seharusnya seorang yang pandai, misalnya seorang yang pandai memasak, ahli dalam mengatur rumah tangga, dan ahli dalam tugas atau menjahit pakaian, ia harus mengetahui segala perkara yang perlu dipahami sebagai seorang ibu rumah tangga, tanpa membedakan rumah tangga itu kaya atau miskin. Kemudian, kalau hal-hal yang tidak diinginkan datang, hendaklah ia siap menghadapi segala kemungkinan, sanggup ia berdiri sendiri dalam segala macam suasana. Jadi, di sini dikatakan bahwa seorang ibu, dia harus sanggup menghadapi segala macam suasana ketika dia menjalani kehidupan rumah tangga. Peran apapun yang ia miliki ketika ia memiliki pendidikan dan ia memiliki jabatan dalam suatu perusahaan, tetapi menjadi tugas utama kalau kita melihat dalam hal penciptaan Allah, maka wanita itu diciptakan untuk mendampingi suami, untuk menopang suami di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, bagaimana kecakapan dan keterampilan yang dimiliki oleh wanita, para ibu-ibu yang ada di dalam rumah tangga, mereka harus mampu mengurus rumah tangga, anak-anak, suami yang Tuhan telah percayakan dalam kehidupan rumah tangga mereka, untuk mereka betul-betul menjalin hubungan kasih, ya, menjalin hubungan kasih dan akan mewujudkan kehidupan keluarga yang bahagia di atas dunia ini. Oleh karena kebahagiaan rumah tangga yang terjalin di atas dunia ini, itu akan dibawa sampai masuk di dalam kerajaan surga. Alangkah bahagianya saudara dan saya ketika rumah tangga yang telah dibentuk di atas dunia ini kita bisa pertahankan, kita bisa menjaga keutuhan dan kesetiaan, sehingga kita boleh bersama-sama terus hingga di dalam kerajaan surga. Amin, saudara-saudara. Nah, mari kita lihat pada bagian yang terakhir, di bagian yang ketujuh dari seri pelajaran pendidikan rumah tangga. Bagian yang ketujuh ini adalah membicarakan bagaimana kesiapan seorang pria, bagaimana suami harus benar-benar siap untuk memasuki bahtera rumah tangga ini. Mengulangi lagi pembahasan yang disampaikan oleh saudara Linturan malam kedua, bahwa ketika seorang pria dia sudah mengambil keputusan untuk memasuki bahtera rumah tangga dengan pasangan wanita yang ia sudah, yang menjadi tunangan atau calon istrinya, maka dia benar-benar kalau sudah siap, sudah matang untuk bisa menjalani kehidupan rumah tangga ini. Apapun yang akan terjadi nanti, maka dia harus sudah siap. Dia harus sudah menyiapkan materi, dia harus sudah menyiapkan segala sesuatu agar ketika rumah tangga, mahligai rumah tangga ini dibentuk, maka mereka akan merasakan satu kedamaian dan kebahagiaan. Oleh karena semua setelah dipersiapkan dengan baik. Jangan sama dengan Om Lexi bilang tadi malam, habis menikah tinggal sama-sama dengan orang tua, masih mengharapkan makan dari orang tua. Nah, ini menjadi satu tantangan bagi anak-anak muda, para kaum pria yang ada di Jemaat Pionir Timika atau yang sedang mengikuti di program live streaming. Ingat bahwa kita sebagai pria, anak-anak muda, ya, kita harus benar-benar sudah siap. Kita memiliki pekerjaan yang baik dan kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya, dan pada saat kita dibentuk dipersatukan di dalam pernikahan yang kudus, maka kita sudah mampu membawa keluarga kita untuk menjadi keluarga yang setia kepada Tuhan. Keluarga-keluarga umat Tuhan yang sudah terbentuk, yang ada pada saat ini. Kita sudah menjalani kehidupan berumah tangga kita bervariasi. Kalau saya dengan keluarga kami baru memasuki 22 tahun. Dan keluarga Linturan mungkin sudah mau 40 tahun, ya. Sudah sangat banyak hal-hal yang sudah dilewati, dan Tuhan telah memberikan berkat yang limpah hingga keluarga Linturan boleh menjadi panutan di dalam jemaat kita, dan mereka mempertahankan keluarga. Dan ini juga menjadi contoh bagi kita semua keluarga-keluarga umat Tuhan yang ada di jemaat ini. Bagaimana kita boleh mempertahankan keluarga yang ada, mempertahankan kehidupan mahligai rumah tangga, suami, istri, dan anak-anak. Ketika kita menjalani kehidupan rumah tangga di atas dunia ini, ingat bahwa kita tidak saja mendidik anak-anak yang Tuhan percayakan
kepada keluarga kita masing-masing hanya sampai di dunia ini, tetapi bagaimana kita mendidik dan mengajarkan mereka untuk menyiapkan diri mereka hingga kepada kedatangan Yesus yang kedua kali. Ini hal yang paling penting yang harus kita pikirkan dan harus kita camkan dalam kehidupan kita, keluarga-keluarga umat Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Allah sangat menginginkan perjalanan bata rumah tangga kita agar benar-benar memantulkan kehidupan rumah tangga, dan keluarga yang rumah tangga yang telah dibentuk oleh Allah tentunya tidak boleh ada yang dapat memisahkan. Selain apa yang bisa memisahkan rumah tangga yang telah dibentuk ini? Hanyalah maut yang dapat memisahkan, saudara-saudara. Kalau kita melihat kehidupan dunia sekarang ini, ada banyak figur-figur atau idola-idola yang kita lihat di atas dunia ini. Mereka membentuk rumah tangga, namun pada kenyataan mereka tidak mampu mempertahankan, bahkan hanya menjalani dalam waktu singkat. Saya coba membuka di internet, ada sepasang rumah tangga suami dan istri hanya membentuk rumah tangga dalam waktu 20 hari dan mereka sudah berpisah, bercerai. Apakah hal seperti ini yang Allah kehendaki dalam kehidupan rumah tangga kita? Allah tidak menghendaki hal ini terjadi. Firman Tuhan berkata bahwa hanyalah maut yang akan memisahkan. Oleh karena itu peran seorang ayah, peran seorang ibu, bagaimana kita boleh membentuk keluarga yang baik, keluarga yang setia kepada Tuhan. Pendidikan-pendidikan yang kita miliki boleh kita bagikan kepada anak-anak yang ada di dalam rumah tangga yang Tuhan telah titipkan kepada kita, untuk menyiapkan mereka menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan, sehingga kita sama-sama boleh dipersiapkan masuk di dalam kerajaan Tuhan. Saya sangat suka sekali dengan ayat Yosua 24 ayat 15 sebagai ayat perenungan pada malam hari ini. Aku dan keluargaku tetap menyembah Tuhan. Kiranya kita umat-umat Tuhan yang ada di gereja ini malam hari ini, dan saudara-saudara yang ada mengikuti melalui live streaming, kita boleh mempertahankan keluarga-keluarga kita untuk kita tetap setia kepada Tuhan, dan kita tetap ada di dalam rumah Tuhan hingga Tuhan datang. Apapun persoalan yang akan kita hadapi, maka Tuhan akan berperkara di dalam kehidupan kita. Tuhan akan membukakan 1000 macam jalan kepada kita untuk kita boleh mengatasi segala pergumulan kita, sehingga kita boleh dimampukan untuk kita menang di dalam setiap tantangan ini, dan kita boleh menjadikan rumah tangga kita masing-masing menjadi rumah tangga yang patut diteladani oleh orang lain, dan tentunya nama Tuhan yang akan ditinggikan dan dimuliakan. Tuhan akan memberkati kita semua, adalah doa dan harapan saya. Amin.